Ini ada cuplikan lagi dari partai Anda ya, coba mari kita lihat. Oke. Ada foto nude itu foto Ya, yang covernya slang ya. Oke, dan juga tentang Tobat Nasuha. Oke, dua ini ada komentar. Mumpung ada orangnya ya. Kalau masalah foto itu kan 15 tahun yang lalu, pada saat itu memang kan itu tidak masalah sebenarnya, itu hanya cover karena menggunakan perut saya di sini ditulis judul slang. Covernya judulnya slang gitu. Itu udah 15 tahun yang lalu. Pada saat saya belum menjadi mualaf, dan saya foto itu pun didampingi oleh Bunda Yvette, bundanya slang kan, karena di situ saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Saya itu sebelum bergabung dengan belum main film dengan Bang Haji itu saya main film dulu dengan slang kan, yaitu cerita pendeknya. Nah, kedekatan saya dengan slang itu udah seperti keluarga. Pada saat saya diminta bantu untuk menggunakan perut saya di sini saja, ya saya ya udahlah, apalagi ditemenin sama Bunda gitu kan, saya mau saja. Nah, sekarang tiba-tiba saya masuk ke dunia politik. Karena politik tiba-tiba foto itu dikeluarkan, itu kan foto 15 tahun yang lalu. Ya saya tidak heran karena ini kan tahun politik, apa saja bisa dipergunakan untuk ya saya nggak tahu motifnya apa gitu. Oke, soal yang kedua tadi, Tobat Nasuha. Saya rasa apa yang saya lakukan ya gitu ya. Kalau masalah tobat, saya agak gini, memangnya sebelumnya saya melakukan apa sehingga ada kata-kata seperti itu. Tetapi ya manusia memang harus bertobat sih gitu kan. Tetapi buat saya seperti itu terlalu ekstrim banget gitu. Itu mungkin ada satu media yang menulis karena pada saat itu Bapak Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan ingin menaruh saya di Komisi 8. Artinya di situ kan berhubungan tentang agama gitu kan. Nah, tapi saya mengatakan saya belum pantas karena saya ini seorang mualaf gitu kan. Saya saja masih harus proses, masih harus banyak belajar. Kalau saya ditaruh di Komisi 8 buat saya itu belum terlalu pantas gitu. Nah, mungkin sama media ibaratnya dilebay-lebayin gitu kan, dibikinnya Tobat Nasuha. Sekarang wajar lah namanya berita, kalau tidak ada sesuatu yang menarik kan orang tidak baca. Oke, akhirnya Angel memutuskan berkerudung. Ini mungkin sudah hidayah ya, gitu, bahwa memang benar saya awalnya karena bergabung di Partai Islam. Tetapi kalau bukan karena hidayah, mungkin saya menggunakan hijab pada saat ketemu saja dengan Ibu Menteri atau pada urusan partai saja gitu. Tapi kan ini saya rasakan ini hidayah itu karena walaupun tidak ada urusan partai, tidak ada urusan dengan Ibu Menteri, saya tetap mau menggunakan hijab. Bahkan saya merasa lebih nyaman menggunakan hijab daripada lepas. Jadi saya katakan ya udah ini sudah hidayah. Oke, ada di luar yang melihat bahwa Angel berhijab itu hanya untuk dalam rangka nyalek. Gimana jawabnya? Gini, kalau misalnya hanya berhijab untuk nyalek, tujuannya untuk apa? Menang maksudnya. Kalau dengan hijab kita bisa menang, saya yakin semua caleg pakai hijab. Pasti tujuannya menang. Satu. Yang kedua, saya tidak mau takabur ataupun muluk-muluk, karena buat saya hijab itu urusan saya dengan Allah, bukan karena saya berpolitik, walaupun awalnya memang dengan cara seperti itu, karena kita tidak tahu hidayah itu kapan datangnya, jamnya, lewat siapa kita tidak tahu. Tapi buat saya terpilih atau tidak terpilih itu garis tangan saya, itu urusan yang kedua. Tapi kalau hijab walaupun tidak terpilih, saya tetap menggunakan hijab. Oke, jadi lanjut ya, Insya Allah, walaupun nanti tidak masuk, lanjut. Nah, terus menggunakan kerudungnya udah sempurna sekali. Ini ada orang yang khusus mengajarkan begini begitu atau enggak? Enggak, ini simpel sendiri, banget. Coba-coba gitu. Ini sebenarnya kan shawl ya. Shawl waktu saya suka jalan-jalan kan suka diikat di leher gitu shawl. Cuman karena memang saya banyak koleksi di rumah, saya gunakan untuk hijab gitu. Ini simpel saja karena saya tidak bisa yang terlalu ribet, karena biar sholatnya tuh gampang gitu. Kalau misalnya mengambil wudhu, ini cuma dilipat saja. Ini kan bentuknya segi 4, lipat 3. Ini cuma dikancingin di sini, kasih cincin saja di sini. Biar nggak bergerak, saya kasih di sini supaya gini. Jadi saya nggak bisa yang terlalu ribet-ribet, nanti susah makainya lagi kalau mau sholat gitu. Oke, nggak ada yang khusus ngajarin gitu ya? Nggak ada. Kalau yang ini ngajarin nggak? Ya, astagfirullah. Nggak ngajarin ya? Kok nggak bilang-bilang sih ke sini? Salam.
Waduh. Jadi ceritakan dong siapa dia, ngapain untuk hidup Angel? Dia ini sebenarnya kita ini satu pengajian ya, tapi adiknya itu teman baik saya, udah seperti keluarga. Bahkan satu keluarga ini sudah seperti keluarga saya, kakak saya. Jadi kalau misalnya kita pengajian itu kita udah langsung, saya nginep di rumahnya karena kita satu pengajian, kita akrab sekali karena di rumah kan saya nggak ada keluarga muslim ya. Jadi inilah keluarga saya gitu, semuanya nggak, semuanya jadi keluarga. Nah kebetulan kan ibu ini kan dagang nih, dagang yang di BB online gitu kan. Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba orang pada nyariin hijab Angel Elga ya. Hijab Angel Elga Iya, gitu. Jadi laris manis dia jual hijab Angel Elga. Sampai saya dibawa ke Tamrin satu kali ke toko, ke Tamrin City, itu gila, itu yang borong tuh banyak banget kan. Jadi dia dapat untung nih sebenarnya. Kok bisa tahu sih? Bisa tahu dari mana? Nggak boleh tahu, tapi ini bawa apa sih? Ini saya bawa kesukaan dia kalau ke rumah. Ih, kamu kok bongkar-bongkar sih, aduh. Dibuka dong. Ini. Oh iya ini loh daun ini lalep sama sambal. Ini dulu tuh pas lagi lebaran ya, pas lagi nginep di rumah saya. Itu kan kalau lebaran itu paling sendiri banget karena kan di keluarga saya kan beda agama. Jadi kalau lebaran tuh saya pusing sendiri gitu bahwa aduh mau ke rumah teman mana ya yang satu agama dengan saya, yang muslim, biar ditemenin sholat id, biar temen gitu. Kadang kan suka sedih gini, aduh kok satu keluarga itu pada pergi sholat id, pada ngumpul-ngumpul gitu. Ya udah deh, jadi saya bilang, Mbak kita itu ya sewa satu tempat ya, nanti kita rame-rame. Jadi semuanya saya ajak semuanya. Jadi kita semuanya lebaran semua. Jadi kita sungkem-sungkeman gitu, pura-pura dia duduk di sini gitu aja. Ini gitu. bisa habis berapa nih sekali makan? Bisa Bebeknya. lebih 2 mungkin. Bisa. Dia tuh cepet lapar, 2 jam sekali bisa makan. 2 jam sekali Tapi makan. badannya tetap gini makanya. Oke. Di dalam kantong apa nih? Nah ini yang membawa Bawa uang ya buat berkah saya. dari Angel buat saya. Nah ini Oh iya, yang tadi saya cerita. kasihin. Saya bawain buat dia juga biar tambah koleksinya. Terima kasih. Hadiah. Wow. Yang tadi- Oke, boleh dibuka ya Mbak ya? Yang itu aja yang dibuka. Oke, terus mungkin Ini berapa ibu-ibu di bungkus sini kalian jualan? Nah itu dia, sekalian jualan, sekalian ngasih tahu juga caranya gimana, makanya di double aja gimana coba. Gimana ya? Pinter. Nih gini. Nah, kamu nggak? Nah, Oke, step 1. nih Step paling one. gini aja. Cuman dijepit di sini. Nih, nanti di rumah kan dirapiin. ya. Dijepit di situ pakai Nah, peniti sini. gitu ya. Nih. Peniti kecil. Nih. Peniti kecil, Udah cuman terus ini. Udah itu ini masukin cincin di sini tuh. Aha, Simple nggak aja. lepas-lepas, nggak Paling gampang. kita kasih ini kayak saya di atas gini kan saya suka kasih ini lagi jepitan gitu. Aha. Udah. Oke. Gitu. Dia kan suka PPDP saya sama dia lagi pakai. Jadi pas ngaji bawa berapa aja langsung pas ustaznya udah saya sebar aja. Udah pada beli sampai saya kirim ke Sulawesi teman pengajian yang di sana. Harusnya saya dapat royalti ya. Kemarin juga arisan ibu-ibu gitu. Dress code-nya apa? Kerudung Angel ya gitu. Nah, gitu. Kita semua pakai lucu-lucuan foto gitu. Kenal dengan Angel saat itu di pengajian kan ya, sudah lancar ngajinya. Pengajiannya bukan ngaji Al-Qur'an gitu. Aha. Jadi kita dengarkan kita panggil ustaz. Kayak ceramah dari ustadz gitu. Iya, Aha. gitu. Enggak, dia suka ngeledek aja, suka ngeledek saya kalau kita ketemu gitu. Kan saya kadang-kadang kita kalau udah ngebahas satu pengajian gitu, saya suka bilang, salah, kata Bang Haji tuh gini. Gitu. Jadi mereka suka ngeledek, kata Bang Haji gimana Angel? Gini. Bercandanya gitu. Tapi Bang Haji ini emang jadi kuncian gitu. Maksudnya kata Bang Haji gini, jadi bahan bercandaan atau memang berkesan sekali Ya Angel daripada dengan Bang mereka ngeledek terus ya saya ngeledek sendiri aja biar mereka yang terhibur kan. Haji. Ada di salah satu online yang menyebutkan bahwa Angel bangga menjadi jandanya Bang Haji, benar? Saya rasa nggak ada yang orang yang bangga menjadi janda ya. Gitu, tapi ya nggak pernah tahu juga saya tentang itu berita itu. Ada, kita lihat yuk. Oh ya? Dari okezonnews.com. Oke. Saya baru tahu malah. Nah, tapi di belakangnya ada tanda tanya. Jadi sekarang
dijawab? Tanda tanya ini jawabannya iya atau tidak? Eh, Kalau bisa saya jangan jadi janda dan jangan gagal pernikahan dan jangan menikah sama orang yang apa ya, istilahnya apa ya, biar nggak salah ngomong gimana ya, ya Mbak? Kenapa? Intinya jangan salah pilih aja gitu. Kalau bisa diulang lagi sih saya tidak pengen seperti sekarang gitu. Artinya jadi janda siapapun kan tidak membahagiakan, tidak membanggakan sebenarnya gitu. Buat saya sih kalau saya tidak menikah dengan Bang Haji, mungkin saya lebih ibaratnya kalau saya mau berkarir juga nggak diganggu terus gitu kan. Saya masih punya kesempatan mau main film, mau apa juga, orang tidak memberitakan yang selalu yang negatif, artinya nikah siri terus gitu kan. Saya rasa gini, sekarang aja saya main beberapa film, saya iklan, saya nyanyi, saya presenter. Tapi kan orang sengaja tidak mau meliput itu. Justru yang diangkat kan tentang saya dan Bang Haji gitu. Karena apa? Karena begitu muncul awalnya saya adalah sosok kontroversinya yang luar biasa, yang orang selalu melihat dengan Rhoma Irama. Jadi apapun hal positif yang kita lakukan itu lewat, orang tidak tertarik meliput itu karena nilai jualnya nggak ada. Yang dijual kan ini gitu kan. Jadi ya udah, kita mau berbuat apa aja tentu yang diomongin kan yang di sini-sini terus gitu. Jadi ya sudah, semakin digituin saya akhirnya lebih sabar, kembalikan lagi sama Allah. Orang bertanya, kenapa sih Enya kamu selalu bahagia, sepertinya nggak pernah susah. Makanya kalau dijahatin sama orang, kita kembalikan yang di atas, kita akhirnya dapat rezeki lagi, ya nggak sih gitu. Itu kunciannya ya. Oke, kalau soal ngobrol gitu sama Mbak Santi, terus kemudian jalan, apa semuanya isinya tentang agama atau ada cerita di luar itu, Mbak? Jadi saya kalau sama dia bukan dia sebagai artis ya, jadi ya sebagai udah kayak adik sendiri gitu, teman, sahabat. Tapi kalau di jalan emang repot banget ya melayani permintaan foto. Tapi saya nggak suka ini, sama foto dia. itu. Saya nggak suka kalau misalnya lagi orang pada minta foto, saya ditinggalin sama mereka semuanya. Satu keluarga ninggalin saya. Jika ada yang jagain gitu. Saya pusing tuh pada minta foto. Jadi mereka asik belanja, saya ditinggalin aja di pinggir jalan. Ini Mbak. Oke, kami kembali saat lagi. Apa soal roti ini? Dulu tuh saya jualan kue.